Assalamualaikum Besti. Kembali lagi bersama saya Ninti, TKW Hongkong. Sebenarnya saya nggak mau cerita ya, karena ini masalah pribadi. Tapi saya mau cerita karena ya biar ini menjadi memori suatu saat anak saya, biar tahu perjuangan seorang ayah dan bundanya itu tidaklah mudah. Suatu saat dia besar, agar mengerti perjuangan hidup itu tidak mudah. Kemarin siang jam 2 dan ini mau pukul 10 di Hong Kong. Saya kerja baru 3 bulan di sini di Hong Kong. Terus dapat kabar jam 2 bahwa suami saya telepon, dia habis hil-hilan ya, berantem, kayak nggak berantem gitu, masih bicara gitu, yang membuat saya seakan-akan siang kayak disambar petir itu. Suami dan anak-anak aku diusir dari rumahku sendiri, yang aku kerja pontang-panting waktu kerja di Taiwan. Dan kondisi anak-anak aku masih kecil. Yang pertama umur 3,5 tahun, dan yang kecil, yang bungsu, umur 2 tahun. Disuruh pergi, terus kondisi gak ada uang. Mau pergi kemana coba? Mau aneh, tapi ini nyata. Seperti dalam cerita film aja, tapi ini nyata. Orang tua ngusir anaknya sendiri. Terus orang tua suami bilang, kamu jangan main-main lagi bawa anak kamu, gak usah datang-datang lagi, ribet, ruwet. Ada anak kamu itu, ya logikanya ya wajar dong seorang anak ataupun cucu main ke rumah kakeknya, ya kan? Tapi seakan-akan beban gitu. Sangat menyakitkan. Aku gak bisa berkata-kata. Hanya bisa berdoa, ya Allah, di bulan Rajab ini menyambut bulan puasa, apakah ujiannya seberat ini? Aku berharap sih di balik ujian ini ada hikmahnya, yang Allah akan mengangkat derajat saya gitu, sama anak-anak saya. Dari kecil, dari dalam kandungan saya, anak-anak saya tidak seperti orang lain gitu. Anak-anak aku tidak seberuntung cucu-cucu yang lain. Cucu-cucu yang lain dituntun gitu ya,
pegang tangannya jalan sama nenek kakeknya. Anak aku nggak pernah, bahkan saya hamil pun nggak pernah dilihat ataupun apa ya, kayak nganggep cucunya gitu. Kadang aku tuh suka sedih, anak aku punya nenek kakek tapi kayak nggak ada nenek kakek gitu. Sedih gak sih? Saat aku di rumah belum berangkat ke Hong Kong, satu mie berempat gitu, saya, suami dan anak-anak, aku masih inget banget. Makanya anak aku masih kecil aku tinggalin agar tidak kelaparan lagi. Sebelum datang ke Hong Kong, anak aku sering tidur dalam keadaan perut kosong. Dalam hati aku ngomong, ya Allah, kok 2014 ini masih ada gitu orang kelaparan sebelum tidur. Aku rasa itu zaman dulu aja, tapi itu terjadi padaku. Makanya kenapa aku tinggalin anak aku yang masih kecil-kecil itu. Tidak mudah meninggalkan anak yang masih kecil-kecil itu. Sangat menyakitkan, menguras tenaga, menguras emosi, dan yang paling penting, kehilangan masa pertumbuhan dia, masa kecil dia. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Orang tua mana yang mau meninggalkan anaknya? Coba, gak ada, gak ada. Dan saya baru kerja 3 bulan, lo dapet kabar bahwa anak lo dan suami lo diusir dari rumah lo sendiri. Coba bayangkan, dan yang usir itu orang tua kandung. Itu bukan dalam sinetron, itu terjadi pada aku. Coba lo bayangin, bagaikan disambar petir di siang bolong. Hancur. Kayak lukaku belum sembuh, meninggalkan anak, menjalani masa potongan belum selesai, dan ini ditambah ujian lagi. Apa kabar anak-anak aku? Bohong kalau seorang wanita, seorang ibu tidak kepikiran, ya kan? Itu bohong banget.
seorang wanita itu bisa tegar, bisa kuat. Perempuan itu ya dunianya anaknya. Kalau perempuan hancur, maka hidup anaknya akan hancur. Aku bisa berharap, ya Allah, kuatkan hati ini, kuatkan diri ini. Apa yang bisa berdoa di bulan Rajab ini, ya Allah, di bulan Rajab yang berkah ini, sebelum bulan puasa datang, ada hikmahnya di balik semua ini, agar anak-anak aku bisa bahagia. Meskipun aku jauh dari mereka, aku akan usahakan anak aku seperti yang lain gitu, dimana anak aku gak kelaparan lagi, dimana orang lain bisa jajan, anak aku bisa jajan. Aku gak bisa ngomong lagi karena hatiku masih belum sepenuhnya tenang, karena masih terngiang-ngiang di benak aku. Untuk anakku, suatu saat kamu nonton video ini, Bunda berpesan, sayangku, jadilah laki-laki, jadilah perempuan yang kuat, terus berjuang, bahwa hidup itu tidak mudah, karena kesuksesan itu di tangan kamu sendiri. Dan jangan pernah bergantung sama orang lain, terus berjalan hidup itu, nak. Bunda sama ayah kamu udah berjuang sebisa mungkin untuk membahagiakan kamu. Jika belum waktunya, mungkin yang kuasa belum mengizinkan, tapi percayalah, Bunda dan ayah kamu ini lagi berjuang untuk kamu, nak. Meskipun tidak, belum bisa dengan materi, tapi percayalah, dari jauh Bunda selalu mendoakanmu agar kamu selalu sehat, selalu ceria, agar kamu terus bisa jajan seperti anak lain, agar kamu tidak kelaparan lagi. Gak bisa berkata-kata untuk saat ini.